Perkenalkan, nama saya Wiwin dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Guru dan Dosen. Pasal pertama, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Kedudukan, fungsi, dan tujuan. Pasal 2 ayat 1, guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pasal 3 ayat 1, dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan perundang-undangan dengan sertifikat pendidik. Pasal 4, kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 5, kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 berfungsi meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pengabdi kepada masyarakat, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 6, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Prinsip profesionalitas. Pasal 7 ayat 1. Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Ayat 2, pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki dan saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang profesi keguruan. Let's check this out. Bab 4. Guru, bagian 1. Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Pasal 8. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menunjukkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana atau program diploma 4. Pasal 10.
Kompetensi guru sebagaimana meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pasal 11. Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Pasal 12. Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Pasal 13. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Bagian selanjutnya, wajib kerja dan ikatan dinas. Pasal 21. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan kerja kepada guru atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi klarifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 22. Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah. Selanjutnya, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian. Pasal 25. 1. Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 28. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan antar provinsi, antar kabupaten kota, antar kecamatan, maupun antar kesatuan pendidikan dan promosi. Pasal 30. Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena 1. Meninggal dunia, 2. Mencapai batas usia pensiun atas pemerintahan sendiri, 3. Sakit jasmani dan rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan. Sekian pemaparan materi dari saya dan insya Allah akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Diva Asis, saya dari kelompok 1. Baiklah, saya akan lanjut mempresentasikan mengenai materi kelompok kami. Pasal 54 ayat 1. Pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 kepada dosen yang diangkat oleh pemerintah. Ayat 2. Pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 kepada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan. Pasal 55 ayat 1. Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 kepada dosen yang bertugas di daerah khusus. Pasal 56 ayat 1. Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Pasal 57 ayat 1. Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. Pasal 58. Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat
berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 59 ayat 1. Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. Pasal 60. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban yang pertama melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pasal 61 ayat 1, dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen dan atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus. Pasal 62 ayat 1, pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau memenuhi kepentingan pembangunan daerah. Pasal 63 ayat 1, pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmasis. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 63. Pasal 63 ayat pertama yaitu pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua yaitu ayat kedua yaitu pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pasal 64 yaitu dosen yang diangkat oleh pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 65 yaitu tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh dosen sebagai dosen pada satuan pendidikan tinggi di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan. Pasal 66 yaitu pemindahan dosen dan pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan berdasarkan perjanjian kerjasama atau kesepakatan bersama. Pasal 67 yaitu dosen yang diberhentikan secara hormat dari jabatan karena yang pertama yaitu meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun atas permintaan sendiri, tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan karena sakit jasmani dan rohani. Dan yang kedua yaitu dosen dapat diberhentikan tidak hormat dari jabatan sebagai dosen karena yang pertama melanggar sumpah dan janji jabatan, yang kedua melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, dan yang ketiga yaitu melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan lebih secara terus-menerus. Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun dilakukan pada 65 tahun. Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas pensiunnya sampai 70 tahun. Pasal 68 yaitu dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan kerjasama
Pasal 69 yaitu pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi dan pengembangan profesi dan karir. Pasal 70 yaitu kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan menteri. Pasal 71 yaitu pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat. Dan pasal 72 yaitu beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran. Dan pasal ke-73 yang pertama yaitu dosen berprestasi atau berdedikasi luar biasa atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Dan ayat kedua yaitu dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah atau masyarakat. Sekian dan terima kasih.